teman-teman, pernahkah kalian merasa bingung saat harus menentukan mana yang benar dan mana yang salah dalam suatu situasi? Misalnya, apakah kita boleh berbohong demi membantu teman? Atau apakah sebuah tindakan dianggap baik jika memberikan manfaat bagi banyak orang? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat mempelajari teori-teori etika. Teori etika membantu kita memahami bagaimana manusia menentukan suatu tindakan itu baik atau buruk dan juga benar atau salah. Pada video ini, kita akan membahas beberapa teori etika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Sebelum membahas teori-teori etika, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat istiadat, watak, atau cara hidup yang menjadi ciri seorang maupun suatu kelompok masyarakat. Seiring berkembangnya, etika dipahami sebagai ilmu yang mempelajari nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikatakan baik atau buruk dan juga benar atau salah. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia profesi, etika berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Teori pertama adalah teori egoisme. Teori ini berpendapat bahwa tindakan manusia pada dasarnya didorong oleh kepentingan diri sendiri. Menurut teori ini, seseorang akan memilih tindakan yang dianggap paling benar menguntungkan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, teori utilitarianisme. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik apabila menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dengan kata lain, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat secara luas. Yang ketiga, teori deontologi. Teori ini menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar apabila sesuai dengan kewajiban dan prinsip moral yang berlaku, bukan karena hasil yang akan diperoleh. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mengerjakan ujian dengan jujur dan tidak mencontek, meskipun nilai yang diperoleh tidak setinggi teman-temannya. Dalam teori deontologi, tindakan tersebut dianggap benar karena dilakukan berdasarkan kewajiban moral untuk berlaku jujur. Yang keempat adalah teori hak. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam mengambil keputusan, seseorang harus mempertimbangkan apakah tindakannya menghormati atau justru melanggar hak orang lain. Yang kelima yaitu teori keutamaan. Teori keutamaan berfokus pada karakter dan kepribadian seseorang. Menurut teori ini, tindakan yang baik akan lahir dari individu yang baik pula. Contoh, karakter yang baik adalah kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kebijaksanaan, dan juga keadilan. Dan yang terakhir yaitu teori theonom. Teori theonom menyatakan bahwa nilai baik dan buruk suatu tindakan didasarkan pada kehendak atau hukum Tuhan. Menurut teori ini, suatu tindakan dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan, serta dianggap salah apabila bertentangan dengan nilai ketuhanan. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa teori etika yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai suatu tindakan. Teori egoisme menekankan kepentingan diri sendiri. Teori utilitarianisme menekankan manfaat terbesar bagi banyak orang. Teori deontologi menekankan kewajiban dan prinsip moral. Teori hak berfokus pada penghormatan terhadap hak individu. Teori keutamaan menekankan pembentukan karakter yang baik, sedangkan yang terakhir yaitu teori theonom mendasarkan penilaian moral pada ajaran dan kehendak Tuhan. Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, seluruh teori tersebut membantu manusia dalam memahami dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana serta bertanggung jawab. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.